Perkenalkan, nama saya Sylvia Listiani dari jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur. Pengertian SOP menurut Permenkes nomor 512 garis miring Menkes garis miring per garis miring 4 garis miring 2007 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran bab 1 pasal 1 ayat 10. Standar prosedur operasional adalah suatu perangkat, instruksi atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu, di mana standar operasional prosedur memberi langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi. Menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Mukijat, pengertian SOP adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Menurut Sailendra, pengertian SOP adalah suatu panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Tujuan SOP yaitu yang pertama untuk menjaga konsisten tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor. Yang ketiga, menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi, serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan. Yang kelima, untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif. Yang keenam, untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas yang terkait. Yang ketujuh, sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan malpraktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas. Yang kedelapan, sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan. Yang kesembilan, sebagai dokumen sejarah bila telah dibuat revisi SOP yang baru. Jenis-jenis SOP ada profesi, pelayanan, administrasi. Selanjutnya ada pengertian TPPRJ. TPPRJ atau tempat pendaftaran pasien rawat jalan adalah tempat yang digunakan untuk mendaftarkan pasien yang membutuhkan pelayanan rawat jalan, bukan untuk mendaftarkan pasien yang darurat, bukan hanya pada jam kerja yang telah ditentukan. Di sini ada SOP mengenai penerimaan pasien di TPPRJ. Yang pertama ada logo dan nama rumah sakit serta alamat rumah sakit. Selanjutnya ada judul, yaitu penerimaan pasien di TPPRJ. Di bawah logo ada standar prosedur operasional. Lalu ada nomor dokumen, yaitu SPO.CM.001. Selanjutnya ada nomor revisi, yaitu 00, dan ada halaman 1/2. Dan ada tanggal terbit, yaitu 19 Maret 2020, dan ada ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit. Selanjutnya ada pengertian. Assembling merupakan bagian dari kegiatan divisi rekam medis yang berfungsi sebagai peneliti kelengkapan isi perakitan dokumen rekam medis sebelum disimpan. Ada tujuan, yaitu
agar dokumen rekam medis yang tersimpan di ruang rekam medis rapi dan lengkap. Ada kebijakan yaitu kompetensi rekam medis, diantaranya manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. Salah satu kegiatannya yaitu menyusun atau assembling rekam medis dengan baik dan benar berdasarkan SOP yang ada. Menurut Permenkes nomor 377 tahun 2007 tentang standar profesi rekam medis. Selanjutnya ada prosedur. Yang pertama, menerima dokumen rekam medis pasien pulang dari unit pelayanan. Yang kedua, meneliti kelengkapan isi dan merakit kembali urutan formulir rekam medis. Yang ketiga, mencatat dan mengendalikan dokumen rekam medis yang isinya belum lengkap dan secara periodik membuat laporan ketidaklengkapan berdasarkan telaah rekam medis atau review. Yang keempat, mendistribusikan rekam medis yang lengkap ke unit terkait untuk dilengkapi. Yang kelima, menyerahkan rekam medis yang lengkap ke bagian coding dan indexing unit yang terkait, yaitu staf rekam medis bagian assembling. Sekian yang bisa saya sampaikan.